Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pertama-tama marilah kita senantiasa menjalankan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang ini kita masih senantiasa diberi nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi dan implementasi pemanfaatan rumah belajar pada pembelajaran. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu senantiasa mari kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas petunjuknya pula insya Allah sampai saat ini saya dan panjenengan semua insya Allah masih diberi kemampuan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah dalam naungan Islam. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih panjenengan ini mesti wis dari undur pulang, akhirnya masih bertahan di sini dalam rangka nuruti saudara kita ya. Tapi urusannya bukan nuruti dan tidak, karena ini ajakan kebaikan dan ini untuk kebaikan kita bersama, utamanya anak didik kita. Maka tidak ada alasan beberapa hari yang lalu Gus menyampaikan ke saya untuk saya tidak mendukung. Maka atas nama pribadi maupun institusi saya membackup sepenuhnya, karena Gus ini adalah bukan milik SMA Paciran saja urusan ini. Maka beliaunya juga saya izinkan untuk mensosialisasikan kondisi ini di berbagai sekolah, khususnya di Kabupaten Lamongan. Sehingga kalau panjenengan nanti melihat anak-anak Gus kok tidak di tempat dan sebagainya, itu bukan berarti Gus terlambat atau keteruman, jadi dia ada di tempat yang lain. Kira-kira gitu saja. Jadi kan ini belum ke sekolah belum kan ya? Nah, jadi itu karena saya juga kurang lebih sama dengan panjenengan. Yang jelas untuk rumah belajar ini itu sudah ada beberapa sekolah yang memakai. Karena saya sendiri juga belum banyak tahu, maka saya tidak akan banyak bicara di sini. Maka waktu sepenuhnya akan saya sampaikan Gus untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada teman-teman sehubungan dengan beliaunya hari ini sebagai duta daripada rumah belajar ini. Paling akhir, Bapak Ibu, setelah kejadian nanti selesai, teman-teman yang kemarin masuk menjadi panitia DAK, inspektorat sekarang datang. Makanya mau buku-buku, Bapak Ibu. Memang berita datangnya ini sudah 3 hari yang lalu. Terus, tapi jadwal belum ada. Kemarin waktu ke Lamongan, Pak Boyi Bu Lulu sudah diinformasikan mau ke Paciran, tapi akhirnya ke sekolah tadi. Hari ini kepala sekolah di Jabri, nanti jadi Jabri, berarti kan dia nyantet, nggak mungkin dibagi lah. Nah, barusan 1 jam yang lalu, sampai sekarang nunggu. Pak inspektorat di sekarang, setelah ini langsung Paciran, siap. Ada dulu, kayaknya Jabri kelompok saya angkat di TPL, tidak apa-apa, bisa kita jawab sepenuhnya. Cuma teman-teman nanti siapa saja yang tergabung di DAK kemarin, tolong tidak pulang dulu, ikut mendampingi saya untuk inspektorat nanti. Insya Allah tidak ada apa-apa, Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir. Saya kira itu saja mungkin pengantar dari saya. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Gus secukupnya. Dari saya sekali lagi terima kasih kesediaan panjenengan menunggu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Gus ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadur perlu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk menantikan acara ini. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Wantono, yang telah memberikan izin kami untuk berbagi. Ya. Jadi saya berbagi di sini adalah merupakan amanat dari Pusdatin Kemendikbud yang untuk menyampaikan apa yang sudah diberikan kepada saya.
Jadi di sini saya akan berbagi tentang portal rumah belajar. Apa saja di portal rumah belajar itu dan apa yang nantinya kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi langsung saja kita mulai ya. Untuk membuka portal rumah belajar caranya gampang ya. Buka browser, bisa menggunakan HP atau laptop ya. Kemudian ketik rumah belajar. Di situ tampil adanya portal rumah belajar dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita klik portal rumah belajarnya. Untuk memanfaatkan portal rumah belajar di sini banyak sekali ya. Di sini ada panduan pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah atau BDR dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Di sini yang menggunakan adalah Bapak Ibu guru. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa klik download ya. Yang di situ tadi slide-nya jalan terus. Yang untuk Bapak Ibu ya bisa mengambil yang BDR tadi. Bentar saya ambil. Sudah nggak apa nanti kalau muncul lagi. Untuk yang panduan BDR itu adalah digunakan untuk Bapak Ibu guru. Jadi nanti tanpa login pun Bapak Ibu bisa membuka ini. Ini ada klik unduh dan klik di sini. Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi untuk penerapan model pembelajaran inovatif. Jadi seperti perangkat pembelajaran gitu. Ya, jika langsung diterapkan, nah di situ Bapak Ibu bisa nanti memanfaatkannya ya. Ini bisa diunduh dalam bentuk PDF. Ini juga ada beberapa model yang bisa diterapkan. Dan di sini misalkan Bapak Ibu ingin membuat best practice atau mungkin apa, bisa mengambil dari sini. Ya. Ini kalau bisa digunakan untuk Bapak Ibu pengembangan dirinya. Kemudian kita kembali lagi ke portalnya. Ada beberapa fitur di rumah belajar. Di situ ada fitur utama. Fitur utamanya ada 4, yaitu sumber belajar, kelas maya, kemudian bank soal, laboratorium maya. Pada laboratorium maya di sini ya. Kalau kelas maya ini seperti kita menggunakan apa itu biasanya Google Classroom ya. Kelas maya itu seperti Google Classroom. Kalau sumber belajar di sini kontennya banyak sekali, bisa dilihat nanti ya. Kemudian laboratorium maya, contohnya saya bukakan laboratorium maya. Di situ Bapak Ibu misalkan kok karena kita BDR ya dari rumah, pengen lab maya atau pengen praktikum, bisa memanfaatkan laboratorium maya. Di sini misalkan ada daya hantar listrik larutan, berarti ini fisika. Ini matematika, kemudian ini kimia, fisika dan lain, ini masih banyak lagi. Ya. Di sini nanti ada seperti praktek menggunakan lab gitu, ya. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan sendiri di rumah. Ini kalau laboratorium maya. Selain itu, untuk memotivasi anak-anak untuk belajar, ya. Fitur yang lain selain laboratorium maya. Kembali ke fitur utama. Di situ ada bank soal. Di sini anak-anak bisa menggunakan ulangan harian sesuai dengan mapelnya.
ya. Untuk mencarinya di menu utama, pada menu utama itu ada kita lanjut ke fitur lihat selengkapnya. Klik lihat selengkapnya, di situ ada fitur pendukung. Pada fitur pendukung ada peta budaya. Ini biasanya digunakan untuk mata pelajaran sejarah, fikih, PKN, sejarah, PKN dan lain-lain ya. Di situ peta budaya itu menampilkan budaya di setiap provinsi. Jadi tinggal nanti klik gambarnya provinsi misalnya Jawa Timur, berarti nanti dilihat peta budaya di Jawa Timur itu ada apa saja. Jadi ini bisa dimanfaatkan pada pembelajaran IPS itu ya. Kemudian BSD, kalau BSD itu sudah biasa kita gunakan ya, cuma ini dalam bentuk file yang bisa diunduh. Kalau kita kan gunakan sudah dalam bentuk buku ya. Kemudian wahana jelajah angkasa, berarti ini untuk geografi. Karya bahasa dan sastra berarti digunakan untuk bahasa. Pengembangan ke profesional berkelanjutan berarti ini digunakan untuk Bapak Ibu guru. Kemudian di sini saya lihatkan ini ada EduGame. EduGame ini merupakan pembelajaran untuk game anak-anak. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Jadi dengan EduGame itu nanti anak-anak akan semangat belajar. Kalau mau ya nanti bisa dibuka sendiri. Oh, ini ada. Di sini ada beberapa permainan bisa diberikan untuk anak-anak SD, bisa anak-anak SMA itu. Kalau EduGame itu kebanyakan untuk anak SD ya. Jadi menata bola ini pelajaran matematika, pecah telur. Kalau menata bola ini membandingkan bilangan itu untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ini ada membedakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Barangkali dengan bermain ini anak-anak bisa memahami konsep yang sudah disediakan. Kemudian di sini ada petualangan antariksa. Ini anak-anak diajari untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan sambil bermain. Ya. Perkalian juga, dan di sini masih banyak lagi. Kemudian kita kembali lagi ke fitur yang lain. Nanti yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru bisa digunakan. Ini kemarin sempat saya berikan ke anak-anak itu, ya banyak responnya, bagus sekali. Ya. Di sini ada sumber belajar lainnya. Ada radio edukasi, ada mobil edukasi, kemudian ada TV edukasi, suara edukasi, e-modul. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil modulnya. Contohnya saya akan membuka mobil edukasi. Kalau ini kemarin saya terapkan di video yang sudah saya gunakan untuk penerapan ke anak-anak ya. Ada virtual laboratorium trigonometri. Jadi ini nanti penggunaannya itu pakai HP karena menjadi aplikasi, dan aplikasi itu bisa dijalankan di Android. Jadi kalau di sini nggak bisa. Cuma di sini misalkan saya buka di trigonometri ini, di sini ada lembar kerja atau LKP-nya yang Bapak Ibu bisa download. Jadi di sini medianya, ini APK-nya yang nanti dipasang di HP, kemudian ini LKP dalam bentuk PDF ya. Jadi seperti lembar kerja. Jadi lumayan lah, kita nggak usah buat itu lembar kerjanya, di situ sudah disediakan ini APK-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan ke anak-anak APK-nya itu dalam bentuk filenya, dikirim ke itu, bisa dikirim lewat WA.
Ya, ini contoh LKP, lembar kerja praktikum. Jadi di situ disediakan PDF ya, di mana Bapak Ibu tinggal memandu anak-anak untuk mengerjakan praktikum di sini dengan menggunakan itu tadi aplikasinya ya. Ini karena kemarin habis saya gunakan ya. Jadi sudah ada soalnya ya. Lumayan kan, kita nggak usah bikin, tapi sudah ada, sudah disediakan ya. Itu salah satu contoh mobil edukasi yang ada di rumah belajar. Kemudian ini juga masih banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu seperti ini. Besar sudut dalam jam, ini juga matematika, uji karbohidrat, ini berarti pelajaran kimia, biologi ya. Penguaian panjang, fisika, lingkaran, matematika, kacamata berarti fisika, uji golongan darah, biologi ya, biologi, pengamatan sel, kemudian ini kerucut matematika, tenisa tipis, fisika, pesawat sederhana, fisika, getaran dan gelombang juga fisika. Dan di sini masih banyak lagi konten-konten yang lain. Untuk ada Pak, biasanya apa, ekonomi juga ada, cuman saya lupa tempatnya di mana ya, tapi ada. Jadi masih banyak lagi konten-konten yang ada di rumah belajar yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, jadi tadi untuk portal rumah belajar itu tadi ada portal utama, ada portal pendukung, dan juga ada sumber belajar yang lainnya. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk kelanjutannya, nanti barangkali pengen belajar lebih lanjut bisa nanti koordinasi dengan saya ya jika dibutuhkan ya. Untuk pengenalan ini saya cukupkan sekian, barangkali Bapak Ibu tanya dipersilahkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Uswatun yang telah mensosialisasikan rumah belajar pada kita semuanya. Dan sebenarnya ada dua, yang pertama Bu Uswatun dan Bu Anita Aprilianti Apriliani, yaitu alumni kita yang ngajar di Tuban, dan alhamdulillah berarti sudah masuk level 4 ya, level 4. Dan Bapak Ibu guru kita ini sudah ada level 1, level 2 ya, ada level 3, dan Bu Uswatun yang lolos pada level 4. Jadi oleh karena itu ini kita optimalkan, apalagi pada siswa kita yang ada subsidi paketan dari Kemendikbud, itu bisa digunakan membuka portal rumah belajar. Kalau YouTube-nya tidak bisa,
Jadi link YouTube tidak bisa, tapi kalau untuk portal rumah belajar, kemudian ruang guru, Zenius, kemudian Kuiper itu bisa, insya Allah ya bisa. Kemudian pakai langsung Google Meet, Zoom Meet, Hangout ya, itu bisa. Hanya saja pada siswa kita untuk yang kita bisa langsung dengan anak dari jarak jauh itu rata-rata kendalanya adalah HP-nya sudah tidak muat karena harus download aplikasi, sehingga pulsa dari Kemendikbud ini belum kita permanfaatkan pembelajaran secara langsung melalui Google Meet atau Zoom Meet atau yang lain sebagainya. Ini beberapa hal. Terima kasih Bu Suwatun yang sudah menyampaikan sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa mengeksplor kembali. Barangkali ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan rumah belajar. Monggo Bapak Ikhwan. Ajeng baiklah, dan ngajeng. Terima kasih untuk waktunya. Jadi dalam rumah belajar ada login, berarti ada yang masuk melalui login, ada yang tidak gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kelebihannya apa kalau kita punya akun bisa masuk ke login dengan yang tidak punya akun dengan lewat tanpa login. Itu yang pertama, kelebihan antara login dan tidak. Jadi kalau menguntungkan login, kenapa kita harus dalam akun tersebut? Nah, yang kedua tentang kelengkapan materi yang ada di rumah belajar. Jadi disebutkan ada lembar kerja praktek segala macam. Apakah itu lengkap untuk setiap jenjang pendidikan SMA? Misalnya matematika itu lengkap dari kelas 10 sampai kelas 12 per sub pokok bahasa sampai lengkap. Nah, kalau lengkap kan berarti kan sangat berguna. Tapi kalau hanya cuma sebagian kecil, misalnya cuma 5% atau 2% dari seluruh materi, ya saya pikir begitu perlu disempurnakan lah. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Ikhwan. Ya. Jadi untuk bedanya apa? Di situ login dengan yang tidak login. Untuk yang login itu nanti di situ Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya. Itu kan nanti memasuk laboratorium apa tadi? Yang kelas maya. Kelas maya itu kan nanti Bapak Ibu kan butuh memasukkan siswa, membuat kelas dan lain-lain, itu berarti butuh login. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu misalkan mempunyai karya video atau mungkin seperti game-game inovatif, itu bisa upload di situ lewat login itu. Kalau sekedar menggunakan itu tanpa login bisa. Kalau mau mengisi konten berarti harus login. Itu bedanya. Kemudian di sini materi yang disajikan di rumah belajar itu ada mulai dari TK PAUD sampai dengan SMK, SMA, SMK. Kemudian materi itu masih, kalau misalkan matematika kelas 10 terus ngambil setiap sub itu belum ada. Maksudnya belum lengkap semuanya. Tapi sebagian besar sudah ada. Jadi mungkin tertentu saja. Barangkali kalau misalkan itu dibutuhkan yang praktikum, berarti itu baru ada di virtual gitu. Kalau hanya sekedar materi itu bisa diambil di sumber belajar, di sumber belajar yang tadi, berarti itu dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk, artinya tidak semuanya seperti LKP itu dari setiap sub itu ada, tidak. Jadi baru tertentu saja. Dari sini dengan berbagi ini, barangkali Bapak Ibu yang mempunyai karya itu bisa untuk memasukkan, itu harapan dari Kemdikbud ya. Jadi ini dibuka untuk semuanya, semua Bapak Ibu guru yang bisa, supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan berbagi konten yang ada. Maka secara tidak langsung kita sudah berbagi untuk mendapatkan kebaikan ya. Itu Pak Ikhwan
Terima kasih. Monggo. Jadi rumah belajar ini dalam proses ya, dari guru untuk guru dan untuk siswa. Artinya adalah kita bisa aktif untuk bisa mengupload hasil karya kita, itu sudah bisa. Ya, ada lagi mungkin monggo, karena saya sendiri juga kemarin ikut-ikut iseng-iseng pada level 1 ya, level 1 ya. Jadi pengenalan tentang rumah belajar. Monggo, Bapak Ibu cekap atau ada lagi? Cekap ya. Saya kira cekap. Alhamdulillah. Terima kasih pada panjenengan yang masih sabar menunggu pertemuan ini dalam rangka untuk mendukung teman kita yaitu Bu Swatun sebagai duta rumah belajar untuk mensosialisasikan program dari Kemendikbud. Semoga jeripayah kelelahan kita dibalas oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan jazaa oleh Allah SWT, dan juga sebagai wasilah kemudahan atas segala urusan kita dan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik kita menghadapi anak didik kita, menghadapi anak kita, menghadapi masyarakat, juga mungkin menghadapi teman-teman kita, dan insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Saya kira itu kita tutup pada pertemuan kita kali ini dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbiyal hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.